Cuman banyak gayanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi, iku hanya wawasan akhirat itu sok ngoten. Sok iku apa? Besok ning kono mengki wonten bidadari. Nek miturut cerita, iya ta ora ngono lho ya. Ora padha-padha ora tau ketemu. Padha saling ngomong, ceritane iku bidadari nek ngelek idu iku idune ketok nang gorokan mudhun. Iya ta. Sing cerita ambek sing diceritani padha gak ruwe. Lah ngene apa iso saged dibenarkan? Wis, gak ngurus iku wis. Saiki ngurus mek ngene tok. Piye carane, bagaimana caranya jasmani sampean iki ning donya. Terus meripat roh sampean bisa nginceng alam akhirat ning donya iki. Niku yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah nakdirake jenengan kalih kula untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim yang untuk malam hari ini kita bahas bagaimana ning dunya iki jenengan bisa nginceng alam akhirat. Bagaimana walaupun jenengan jasad iki masih ada di dunia, tapi ruhaniyah sampean masih bisa nginceng. Apa yang nginceng ya? Memandang alam akhirat. Man ra'a hayatal akhirah. Sing sapa wonge bisa mandang alam akhirat, zalat mongko ilang apa hayatat dunya, indahe ngalam dunya. Barang siapa yang hatinya bisa memandang ngalam akhirat, mongko seketika itu dadi ilang indahnya alam dunia. Ini semua para rasul, para kekasih Allah lenggahe wonten mriku. Dan ini tidak bisa lepas dari perilaku ruhaniyah yang menata ihsannya, yang menata rasa. Gak bisa lepas. Sebab jalannya hanya lewat itu. Dalam istilah bahasa logika, siapa yang ingin bisa melihat jasad ini, indahnya alam di depannya, dia tidak boleh buta. Dia tidak boleh merem, terpejam. Baru dia akan bisa melihat sesuatu di depannya. Iki secara logis ngoten. Sama. Allah memberikan terhadap hambanya dua mata.
mata jasmaniyah dan mata ruhaniyah. Sama sebetulnya. Mata ruhaniyah jikalau ingin melihat indahnya alam akhirat, ya nggak boleh merem, nggak boleh terpejam, harus melek. Jikalau di situ ada penutup penghalang antara mata ruhaniyah dengan alam akhirat, wajib penghalang itu disingkirkan, wajib. Jalan untuk menyingkirkan penghalang antara ainul basiroh, mata rohaniyah dengan alam akhirat itu tidak terlepas dari rasa, nggak bisa. Nggak bisa terlepas dari ritual-ritual yang sifat dan tujuannya adalah menyingkirkan penghalang itu. Bapak Ibu, penghalangnya ruhaniyah itu tidak bisa kita hitung banyaknya. Di antara beberapa penghalang itu, penghalang yang paling berat untuk disisihkan adalah rasa keakuan makhluk. Niki. Mengapa dikatakan sangat berat? Karena langsung realitanya kita makhluk. Padahal sudah dikatakan, bagaimana mungkin kita yang menyandang sifat Adam, terus kita mengaku-ngaku wujud itu bagaimana mungkin? Padahal sebetulnya itu wujudnya sampean kalih kula niki sebagai makhluk itu adalah cahaya Allah. Lah dari sinilah Pak Bu, letak saya maksud hal yang paling berat. Letak sangat berat untuk menyingkirkan penghalang tersebut. Kamangka Allah sudah memberikan satu statement cara untuk bagaimana penghalang seberat apapun itu bisa menghilang. Itu bagaimana Allah sudah memberikan pelajaran atau cara sistematis terhadap kita. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Rasa sing wonten dodo jenengan iku jangan pernah jenengan abaikan. Bahkan dalam ayat lain Allah juga katakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'an, bihablillahi, dengan tali Allah. Dirosoi lho taline. Jami'an kelawan semuanya dalam hal mingkuli akhwal, dalam hal segala keadaan. Cara prakteknya falya'mal amalan sholihan itu jenengan enggak boleh melepaskan rasa. Sebab Allah juga dawuh wala tafarraqu, terusnya ayat tadi. Jangan kau lepas itu. Jangan. Apa enggak berat tak? Mboten.
Semua dikembalikan individu, Pak, individu. Saya yakin jikalau jenengan niku estu betul-betul rasa itu sampai selalu pegang di dalam kondisi situasi apapun, aku yakin Allah mempermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Yaj'al mongko ndadekake gampang utawa ndadekake gampangi perkara sing kita anggap sulit. Mahrajan Allah buka itu. Tinggal dikembalikan pada kita. Mau apa enggak? Hanya itu persoalannya. Kalau masalah berat dan ringan itu dikembalikan pada diri kita. Ingat, ketika saat Nabi Idris itu ada di surga dan diperintahkan Allah turun ke dunia lagi, Nabi Idris punya apa ya? Punya politik. Sandali dikarekno. Dengan harapan wis kadung ono alam kelanggengan iku kepenak. Akhirnya beliau dikembalikan lagi ke alam akhirat itu. Bahasa syariat alam surga. Bahasa hakikat itulah alam musyahadah atau alam kelanggengan. Sing sapa wonge barang siapa yang sudah pernah ngincipi berarti kedik ya. Kedik. Alam akhirat atau alam surga bahasa syariat, alam kelanggengan bahasa hakikat, mongko dia akan sebetulnya enggak ingin untuk kembali ke alam dunia. Sampeyan tekokilah Nabi Adam. Penak ndi waktu zaman beliau tasik wonten surga kalih ana donya, sampeyan tekoki. Mesti jawabe nek ana surga. Mengapa saya pastikan akan jawab alam surga? Karena fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaihi. Dia rindu untuk kembali lagi. Dia rindu. Akhirnya Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Adam harus fatalaqqa, harus menerima kalimat. Kalau kalimat boleh saya terjemahkan ya dikirasa niku Pak. Bahasa kitab Sirul Asrar, bahasa Qur'annya la ilaha illa anta. Baru sambung niku mungkin. Baru sambung. Tekan nopo sing dimaksud niku. Bapak Ibu, mengapa saya katakan zalat hayatat dunia? Hilang keindahan alam dunia. Karena jenengan bisa membedakan karena sudah pernah ngalami alam dunia itu bagaimana indahnya, alam akhirat itu bagaimana indahnya. Saya mengatakan alam akhirat itu pun dibayangke apa sing dibahas oleh golongan saudara kita di AM niku lho, mboten lho nggih. Mboten. Yang kula maksud alam akhirat itu adalah makom musyahadah, makom ma'rifatullah yang disebut ihsan teng mriku. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya mengapa kok yo anteng indah damai, bisa bab opo?
dzikrillah. Sebab mereka itu memegang tali Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi mereka beliau-beliau itu bidzikrillah. Bisa menemukan kedamaian, bisa menemukan ketentraman jiwa itu, enggak mengenal gelisah, susah dan lain sebagainya seperti di dunia ini, disebabkan bidzikrillah. Qulubuhum, hati beliau itu dikatakan hati yang damai, indah, bidzikrillah, sebab dia selalu memegang tali Allah. Sehingga ditauqiti Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan Anda ini mengingat Allah, berzikir atau memegang tali Allah, itulah hati akan menjadi damai. Bukan zikir yang dimaksud itu diucapkan di lisan, itu bukan. Bukan yang diucapkan di hati dengan bahasa lafaz, bukan. Bukan dengan bahasa suara, bukan. Rasa. Rasa yang ada di dalam diri Anda niku sampean bangun, sampean gugah, tangekno. Carane ya rasakan kehadiran wujud sejati di dalam diri iku sebetulnya wahuwa wujudullah. Sebab fikulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk, ya termasuk jenengan kali kula niki. Khafiyun utawi ana sesuatu yang paling halus samar, ditegaskan ai al hayyu, sifate urip, wa huwa wujudullah, itulah sebetulnya wujudnya Allah. Mbah-mbah kita dulu itu sederhana Pak, nek ngomong, nek dawuh niku ya kudu kuwi kudu kenal uripmu. Ngoten ya. Kuwi kudu kenal uripmu. Urip ning dalam diri kita itu lho Pak maksudnya. Lah, cara untuk bisa mengenal dan bertemu terhadap hidup di dalam diri kita itu bundelane itu dengan rasa. Pon itu kuncinya. Dengan rasa. Dalam ayat lain surat Al-Ahzab tentang rasa itu Allah dawuh, dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat atau keadaan. Peganglah tali itu, wahai orang-orang yang beriman, berzikir, ingatlah kau pada Tuhanmu, dzikron dengan sejatine dzikir, katsiron turkang akeh, sebanyak-banyaknya. Artinya fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita harus selalu menjaga jangan sampai pernah dalam hati ini muncul akune makhluk. Titik. Lah bisanya jaga di situ, zikir rasa niki sampean kembangkan. Ada di situ. Sebab kelawat zikir rasa atau sirul asra inilah la ilaha illa anta, Anda akan sampai la ilaha illa ana. Baru kepanggilnya di situ. Zalat khayatat dunya, seketika itu keindahan alam dunya iki wis boten wonten. Tak simpulke berarti alam akhirat iku ya di dunia ini. Bagi siapa?
Bagi mereka yang bisa nginceng, mengintip, apa mengintip ya, mendengkek nih lho Pak, mengintip alam akhirat. Sehingga kami terinspirasi dengan salah satu hadis Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Niki, dunya iku minangka tanduramu akhirat. Berarti hadis ini kalau boleh saya jabarkan, alam akhirat itu ya ning alam dunya iki. Tergantung jenengan iku mandangi di mana. Terus tandane ya wau carane gini ku wau, sampean kudu belajar untuk terus melepaskan akune hamba, akune makhluk dalam segi apapun. Wis iki cara. Terus tondo kalau jenengan ini nanti dikatakan sudah nginceng alam akhirat bagaimana? Tadi saya katakan zalat hayatat dunia. Indahnya alam dunia saat itu juga akan hancur, akan hilang. Maksudnya kalah indah. Bapak Ibu, lewat surat Ar-Ra'd tadi 28 tondone adalah tatmainnul qulub. Hati sampean tidak mudah goyang dengan kondisi apapun. Gak akan pernah mudah gelisah atau goyang. Minta thirid dunia, dari pengaruh-pengaruh dunia. Karena Anda sudah tidak memandang pengaruh dunia. Anda sudah bisa menerombol alam akhirat di dalam dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi orang-orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk melihat alam akhirat, dia tidak bisa lepas wa dzakarallaha katsiran. Tidak terlepas dari zikir. Ini kan Quran toh. Al-Ahzab 21. Dan ini sekaligus yang telah diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita. Cuman banyak gayanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi, iku hanya wawasan akhirat itu ngoten. Sok iku apa? Besok ning kono mengki wonten bidadari. Nek miturut cerita, iya ta ora ngono lho ya. Ora padha-padha ora tau ketemu. Padha saling ngomong, ceritane iku bidadari nek ngelek idu iku idune ketok nang gorokan mudhun. Iya ta. Sing cerita ambek sing diceritani padha gak ruwe. Lah ngene apa iso saged dibenarkan? Wis, gak ngurus iku wis. Saiki ngurus mek ngene tok. Piye carane, bagaimana caranya jasmani sampean iki ning donya. Terus meripat roh sampean bisa nginceng alam akhirat ning donya iki. Niku yang terpenting. Sebetulnya kiasan-kiasan cara-cara di dalam Al-Quran itu komplit dan sering dibahas oleh Allah. Tapi kita sendiri sebagai manusia yang tidak mau memperhatikan. Tadi saya katakan syaratnya ning loro. Siji, falya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini jangan sampai melepaskan diri dari dzikir rasa. Wes siji. Nomor 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada.
Jangan pernah Anda itu mempunyai dzon, bahkan iktikad, keyakinan sing agawe iku makhluk. Jangan. Entah makhluk kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan. Jangan. Sebab ayat ini sebagai syarat ruhaniyah jenengan itu tidak terhalang dari sesuatu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo sekali-kali ning jero dodomu, di dalam dada kita itu ada wujud sakliyane Allah. Bahasa sederhana, jangan pernah jenengan punya dzon, prasangka, bahkan iktikad, keyakinan bahwasanya yang melakukan itu kita makhluk. Dalam hal napa mawon lho Pak, tanpa kecuali. Lah inilah yang dimaksud man ra'a akhirata zalat khayatad dunya. Barang siapa yang bisa menginceng melihat alam akhirat, maka alam dunia ini seketika itu akan sirna. Indahnya wis mboten kepencut sampean. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan gebyarnya dunia, sudah tidak. Tergantung jenengan masihkah tetap wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu atau tidak. Si tetap jenengan pegang teguh tali Allah dzikir atau tidak. Itu. Pertama sampean sudah pernah diperlihatkan Allah alam akhirat, yaitu alam kelanggengan, mesti ati sampean iku tentrem. Ibaratnya bahasa guyonan, jenengan nek duwe hajat nang bojo lho, ora iso ngadeg. Ora iso ngaceng. Karena kalah dengan nikmatnya jenengan nabe, jenengan kali Gusti Allah lho ngoten lho. Bapak Ibu, semuanya sudah Allah gelar. Tinggal pertanyaannya kita ini mau lanjut apa mboten? Wis ngoten mriku. Tapi ada prinsip makhluk yang Allah suruh untuk menguji jenengan. Prinsipnya ngeten. Niki sing kula sebut bahasane iku mang nafsu ya. Aku tidak akan pernah ridho terhadap satu jiwa manakala jiwa itu ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Enggak mau. Dengan cara upaya apapun akan beliau lakukan, akan mereka lakukan untuk menghalang-halangi jenengan. Lah, walaupun ada prinsip nafsu yang seperti ini, jangan pernah membuat jenengan pesimis. Kula niki mantan molimo. Apa ya saged kula ndugi mriku. Lah, jangan. Justru mohon maaf ya, kalau nggih mboten bela mboten. Cuman saya bicara atas dasar fakta di lapangan. Justru orang-orang bejat dohiri iku gampang. Bisa gampang untuk bisa menerima dzikir rasane gampang. Justru kita sing kekentelen, ngerti kekentelen Pak? Kekandelen gitu. Teori-teori njaba akhirnya susah untuk
mau menerima tentang pemahaman itu tadi. Zikir yang bisa untuk sampai menerobos alam akhirat ini. Mboten. Loh, saya bicara ini mboten omon-omon. Saya bicara 24 tahun niki fakta di lapangan kula sensus seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang kekentelan iku ora iso ya ora. Tergantung dikembalikan individu. Lanjut apa enggak? Tarbiyai. Taklimi lanjut apa enggak? Lakune lanjut apa ora? Ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya jenengan jangan pernah hati itu pesimis. Pesimis itu apa ya? Berkecil hati. Dikarenakan status kita. Jangan. Kata Rasul bahkan mengatakan, innama ana basarum mislukum. Iki Rasul loh ya yang mengatakan. Bukan hadis tapi Quran. Aku iki padha ambek awakmu rek. Nek cara bahasa mriki apa cak ngoten nah. Mas. Padha ambek awakmu. Tinggal kita mau apa mbak untuk lanjut di situ sama manusianya. Nek ra trimo ya ora apa-apa. Tapi saya ndalan. Sanjang ngeten iki ndalan, artine ndalan ya ana dalile Quran pisan. Cuman beda tafsirane mungkin. Kalau kami mentafsirkan ayat itu, Rasulullah gak membedakan di antara kita. Tidak. Yang kedua, ayat itu Rasulullah gak pernah mendorong umatnya untuk nyembah beliau, enggak. Untuk memuji beliau enggak. Justru nek diterusake ayate iku ngeten. Ilahukum ilahu wahid. Sembahlah siapa yang ku sembah. Pujalah siapa yang ku puja. Siapa? Ilahu wahid. Jadi ayat ini tidak memakai kalimat ahad tapi wahid. Tapi maknanya sama. Walaupun secara murad wahid itu ada yang memaknai, mengartikan satu, tidak tunggal. Quran niki kula pewadosi Pak. Mana yang memakai kalimat ahad? Sementara hanya kami temukan di dalam surat Al-Ikhlas saja. Lainnya wahid, wahid, wahid. Padahal maksudnya sama. Ada apa semua ini? Lah, inilah yang dimaksud suhudul wahda fil kasrah. Saya Siti Jenar iki ngomong ngeten. Siti Jenar. Ben sing mesisan sing geding ya aku cai geding. Wong ngeten tingkatane ahli zuhad iku nek dipuja iku nangis. Wedi, khauf. Wedi niki ning hikam. Nek tingkatane ahli zuhad itu ngoten. Wedi apa? Wedi keplecuk. Sebab yang berhak dipuja adalah wahid tadi, miturut surat Al-Kahfi tadi, ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau tingkatannya orang yang sudah makrifat, detik-detik di alam musyahadah, alam kelanggengan itu Pak, malah kebalikannya, seneng. Lho apa bedanya? Niku di dalam hikam sarah
Fasol 157 kalau nggak salah. Itu dikatakan Az-zuhad itu adalah orang yang diproses Allah untuk bertemu Allah. Dia sudah dibekali berbagai pengetahuan tentang masalah alam mukasafah, alam musyahadah itu bagaimana, sudah dibekali, sudah tahu. Sehingga beliau itu khauf, wedi, khaufan, takut. Karena dia tidak boleh dipuja. Terus akhirnya engko nek wis tekan ma'rifatullah di situ disebut arif, dia seneng. Lho apa sebabnya? Sebab az-zuhad iki kolo-kolo. Ngerti kolo-kolo? Terkadang nggih. Cara makrifati kita itu belum sempurna. Terkadang itu masih memandang makhluk. Alasan itulah sehingga yang muncul dalam dirinya ketakutan. Tapi arif yang sudah kamil di situ senang. Loh kok bisa senang? Karena gambar makhluk sudah tidak ada. Justru beliau memandang sing mulyaake bukan makhluk, tapi sing mulyakne Gusti Allah, mulyakne Gusti. Lah, lucu nggih? Lucu. Qadim ala qadim ngene iki maksudnya. Bapak Ibu, kita umat manusia itu sedikit sekali banget untuk mau menerima, belajar menerima, apalagi melaksanakan proses-proses untuk bisa memandang alam akhirat ini. Intinya ngeten. Selama mata ruhaniyah kita masih tergolong mata hati yang buta, tidak bisa. Urusan sebab nggih niku wau, kita tidak mau untuk meneruskan belajar di dalam ilmu sejati. Ilmu tauhid itu ilmu sejati, Pak. Tidak mau belajar ilmu-ilmu yang untuk mengesahkan pada Allah. Ini loh persoalannya. Awalnya dari situ. Akhirnya hati selalu terpengaruh dengan tipu daya nafsu di dalam diri kita. Akhirnya alam akhirat gelap buat kita. Akhirnya wujud Allah samar buat kita. Tadi sudah saya katakan, al-khafiyyu al-khayyu wa huwa wujudullah. Sak temene wujude Allah itu di dalam setiap diri panjenengan. Sing disebut samar mang lho. Mengapa kita sebut samar? Karena kita belum tahu. Iktikad kita, iman kita belum menyentuh kerasa. Ingat, kita tahu di dalam tatanan Islam, iman, ihsan. Rasa di dalam iman ini belum ada dalam kita. Akhirnya itu tadi loh, alam akhirat gelap. Harus sampai tinggalkan iktikad iman yang selain daripadanya itu. Baru di situ akan dibukalah hijab itu. Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa mau meninggalkan hatinya selain aku, ngoten niku. Dalam hal apapun. Contoh yang tadinya kita ngendel-ngendel nih amaliyah disebut iktimat.
Kok gak aku sing mandekani ngono. Gak tadi. Kok gak aku wiritan ini itu gak hasil. Iku itimat. Kok gak aku saha ikhtiar koyok ngene, gak mungkin terjadi. Iku itimat. Niki disebut tauhid nek menurut ayat ini. Tauhid nek cara makna murad berhala. Yaiku berhalane ati. Nggih niki sing nutupi. Dalam segi apapun jenengan yakfur bit tauhid harus meninggalkan iktikad ngaku-ngaku. Siapa yang mau tinggalkan ini maka wayu mimbillah. Betul-betul iman sampai dadi ihsan. Betul-betul jenengan ini bisa melihat alam akhirat. Kalau sudah ada di sini, bagaimana terusnya ayat? Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomal. Pegang dengan erat tali ini. Tali yang bisa menyingkirkan tauhid di dalam hati sehingga nyatalah wujudnya Allah. Jadi makalah khafiyun itu sudah tidak berguna bagi jenengan. Allah sudah tidak samar. Inilah hakul mubin. Wujudin di kata Syekh di sini, yo aku iki Gusti Allah. Bukan aku makhluk loh. Bukan aku Siti Jenar. Maksudnya di situ. Oleh karena masyarakat itu tidak mengerti siapa sebetulnya aku Allah. Oleh karena masyarakat memandang makhluknya, maka menerka masyarakat ini, Siti Jenar ngaku-ngaku dadi penger. Ini parah. Padahal tidak. Padahal maksudnya tidak di situ. Itulah Pak, kita sebagai masyarakat atas ketidaktahuannya itulah tidak mau tanya langsung menghukumi. Ini yang menjadikan rancu antara hukum syariat dan hakikat seakan-akan boleh tabrakan. Ini mestinya masyarakat itu harus tanya, Kanjeng Syekh, maksudnya aku Allah itu bagaimana? Kanjeng Syekh umpama ditakoni ya dijawab. Wong belum dijawab sudah bentak-bentak. Belum selesai makalah dalam satu ilmu tasawuf disampaikan sudah dihukumi salah. Ini persoalannya. Akhirnya jadilah salah faham. Nek wis dadi salah faham lebih konyol lagi dikembangkan di tengah masyarakat. Ajaran Siti Jenar itu lho kula bukane mbela lho. Saya ngomong sak temene. Bukan berarti saya membela saudara saya yang sudah terlibat di dalam ilmu sejati. Enggak. Saya bicara atas dasar kebenaran yang kami ambil dari hujah Al-Quran. Cuman gaya sampean kali gaya kula olehnya menyerap ayat, beberapa ayat itu beda. Jenengan dari sisi muhakamah, saya dari sisi mutasabihah. Anda dari sisi syariah kulit, saya dari sisi hakikat isi. Ini coba ayo disinkronke. Coba ayo dingen-ngen. Kalau posisi kita itu kebenarannya di mana? Sebab itu juga sudah pernah ku alami. Orang syariat nyembah itu tujuannya supaya likok nang Allah. Orang thariqah yang sudah diijazahkan dzikir jahrilan siri ketika beliau khususiyah atau suluk, itu tujuannya supaya wusul nang Allah. Lah gitu dah.
Sing tau mlebu thariqah. Mesti ngoten. Jenengan dibimbing aurat-aurat, dibimbing wirid, dibimbing bacaan ini itu, tujuannya marek, madep supaya ketemu Allah. Kula tanya, sudahkah tanda-tanda di antara kita yang ada di situ wusul sudah dikatakan wusul makrifat pada Allah? Kau usah bohong. Pasti tidak bisa, Pak. Karena apa? Dzikir rasa iki la ilaha illa anta tidak bisa kita terima. Kalau kita tidak bisa terima itu, gak mungkin kita bisa ke ana. Intinya ada di situ. Kan di dalam Al-Quran kan kita dididik tentang pengenalan sifat, asma, sifat, dat, ya tak? Kan dididik nama, kemudian sifat, huwa, lalu anta, terus yang keempat ana toh, kan dididik tauhid ini toh. Bagaimana mungkin kita masih berputar-putar di sini sementara kita tinggalkan ini, anta ini bisa untuk ke ana. Nek cara bahasa ditutupi gimana? Oh iki. Secara sistem ya ora bisa. Akal sekarang secara akliyah saya jawab. Bagaimana mungkin aku bisa melihat buku ini kanthi nyata, enggak rahasia alias nyata. Lah wong mata saya gak gelem melek. Ini anak SD bisa jawab loh, Pak. Ya enggak mungkin lah. Yang ada pada diri saya samar khofiyun. Samar. Ya enggak bisa. Lah, jikalau kau betul-betul ingin wujud nyatane buku ini betul-betul al-haq, ya melek. Lho wis. Lewat bahasa akliyah ngene sik umpama ora paham ae ora gelem nampa, embuh wis tak tinggal mangan rukem iki. Apa anggur ya. Oke, dulu kita alasan para masyayikh tidak sejelas ini. Oke, kalau itu buat Anda alasan seperti itu. Sekarang sudah dilebarkan, sudah digamblangkan. Nek sik gak terima iku berarti ya tondo fi qulubihim maradun fazadahumullahu bi kopi mawon. Apa pusing-pusing. Pun Pak, balik nang materi. Ojo pisan-pisan jenengan ning donya duwe ati pesimis. Senajan jenengan kali kula iki ahli maksiat secara dohir. Bahkan secara batin mantan ahli maksiat dohir batin, ojo sampai sampean pesimis. Jangan untuk tidak ketemu Allah, enggak. Allah sudah janji, tadi saya katakan janji Allah itu pasti akan terjadi. Al-Baqarah 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang betul-betul ingin tinggalkan selain aku, disebut taghut iku, mongko akan ketemu aku. Ya aku iku maksudnya ana. Proses untuk bisa ke ana, anta dulu dzikir rasa iku kedah harus diasah. Pun wonten sing takok. Gak enake kesimpulannya rek. Langsung mak jeglek ngono. Ya wis tak terus cek rada alus. Nomor kalih kesimpulannya adalah alam akhirat itu
alam yang kekal. Alam dunia itu alam yang hancur. Alam yang penuh tipu daya dunia ini. Bahasa umum, syahwatud dunya, kesenangan alam dunia itu sifatnya al-ghurur. Ad-dunya mataul ghurur, bujuk fata murgana. Tapi alam akhirat itu alam yang kekal, alam yang tidak omon-omon, alam yang tidak ada tipu. Lah alam itu sudah bisa Anda rasakan, bisa Anda masuki ketika walaupun jasad masih ada di carane sampean harus terus dikir rasa titik. Pun nek sing takon monggo.